Bayangkan, kamu tiba-tiba terlempar kembali ke masa lalu. Bukan 1 abad, bukan 1000 tahun, tapi puluhan ribu tahun yang lalu, tepat di tengah belantara hutan hujan tropis Pulau Jawa. Tidak ada rumah berdinding tembok, tidak ada atap genteng, tidak ada jas hujan plastik. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada mie instan kuah pedas untuk menghangatkan badan saat hujan turun. Bahkan aplikasi ramalan cuaca di smartphone pun jelas tidak ada. Lalu, tiba-tiba langit sore yang tadinya cerah berubah menjadi hitam pekat. Angin mulai bertiup semakin kencang. Dahan-dahan pohon raksasa bergoyang liar, kilat menyambar di langit, dan beberapa detik kemudian, brak, hujan badai mengguyur seluruh hutan. Bukan 1 atau 2 jam, bukan semalaman, tapi terus-menerus, siang dan malam selama 1 minggu penuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia purba di tanah Jawa bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini? Pertama, mencari tempat berlindung. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tempat untuk berlindung. Bagi kelompok manusia purba yang hidup di daerah karst atau pegunungan kapur, seperti beberapa wilayah Jawa bagian selatan, situasinya mungkin sedikit lebih menguntungkan. Mereka bisa mencari gua atau ceruk batu untuk melindungi diri dari hujan deras dan terpaan angin. Tapi, bagaimana dengan kelompok Homo erectus yang hidup di wilayah dataran rendah dan sekitar sungai purba? Misalnya di kawasan Sangiran, Trinil, atau sepanjang aliran Bengawan Solo Purba. Di wilayah seperti ini, gua batu kapur tidak selalu tersedia, jadi pilihan mereka jauh lebih terbatas. Mereka harus mencari perlindungan di bawah pohon-pohon besar dengan kanopi yang sangat lebat, atau membangun tempat berlindung darurat dari dahan, ranting, dan daun-daun lebar. Masalahnya, tempat seperti itu tidak pernah dirancang untuk menghadapi badai selama 7 hari. Dalam hitungan jam, daun-daun bisa terlepas, ranting bisa patah, dan air hujan perlahan mulai merembes masuk dari segala arah. Pada akhirnya, mereka mungkin hanya bisa duduk berdesakan, basah kuyup, kedinginan, dan menunggu badai berhenti. Tapi ternyata, masalah tempat berlindung bukan satu-satunya ancaman. Kedua, mempertahankan api. Bagi manusia purba, api bukan sekadar alat untuk memasak. Api adalah sumber kehangatan, api membantu mengusir serangga, dan api juga memberikan perlindungan dari predator yang berkeliaran di malam hari. Karena itu, mempertahankan api tetap menyala bisa menjadi masalah hidup dan mati. Sayangnya, badai selama seminggu adalah musuh terburuk mereka. Kayu bakar basah, ranting basah, daun kering yang biasanya mudah terbakar, sekarang semuanya dipenuhi air. Membuat api baru dari bahan-bahan basah dalam kondisi seperti ini tentu sangat sulit. Dan kalau api terakhir yang mereka miliki sampai padam, masalah besar dimulai. Malam menjadi gelap total, tubuh mulai kehilangan panas, anak-anak mulai menggigil, dan dari balik kegelapan hutan, mereka tidak pernah benar-benar tahu apakah ada predator yang sedang mengawasi. Ketiga, dari mana mereka mendapatkan makanan? Sekarang bayangkan kamu belum makan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, sementara hujan masih terus turun. Pergi berburu saat badai seperti ini bukanlah pilihan yang mudah. Jarak pandang sangat buruk, tanah berubah menjadi lumpur, jejak hewan hilang tersapu air, dan tubuh yang terus menggigil karena kedinginan juga membutuhkan energi jauh lebih banyak. Karena itu, mereka kemungkinan besar harus mengandalkan apapun yang sudah berhasil dikumpulkan sebelum badai datang. Kerang air tawar, biji-bijian, umbi atau tanaman yang aman dimakan, atau sisa daging yang sebelumnya mereka simpan. Tapi bagaimana kalau semua persediaan itu habis? Mereka terpaksa mencari makanan yang masih bisa ditemukan di sekitar tempat berlindung, akar tertentu, bagian tanaman yang bisa dimakan, atau bahkan serangga kecil yang kebetulan ikut mencari tempat berlindung dari hujan. Bagi kita mungkin terdengar menjijikkan, tapi ketika pilihanmu hanya makan atau kelaparan, rasa jijik mungkin menjadi hal terakhir yang kamu pikirkan. Keempat, musuh yang tidak terlihat. Ada satu masalah lain yang sering kita lupakan, mental. Bayangkan ada belasan orang terjebak bersama di tempat yang sempit, gelap, dingin, lembab, dan berbau tanah, tubuh, serta asap. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada musik, tidak ada internet. Dan yang paling buruk, kamu tidak tahu kapan hujan akan berhenti. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan hujan masih turun. Dalam kondisi seperti ini, mereka harus tetap bersama. Orang dewasa dan anak-anak akan berdekatan untuk menjaga panas tubuh. Mereka mungkin berusaha tetap tenang, saling memberi tanda, saling menjaga. Karena kepanikan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Di luar, petir terus menggelegar. Angin terus meraung, hujan terus menghantam hutan. Sementara di dalam tempat perlindungan yang gelap, mereka hanya bisa menunggu, dan berharap pagi berikutnya membawa sedikit perubahan. Dan disinilah kita mulai memahami sesuatu. Bagi manusia purba, badai selama seminggu bukan sekadar cuaca sedang buruk. Ini adalah pertarungan melawan alam. Mereka harus melawan dingin, kelaparan, kegelapan, hujan, cedera, penyakit, dan tentu saja ancaman predator. Kelompok yang paling lemah, terutama anak-anak dan individu yang sakit atau sudah tua, akan menghadapi
menghadapi risiko paling besar. Bahkan setelah hujan berhenti, perjuangan mereka belum selesai. Sungai bisa meluap, jalur berburu bisa berubah, sumber makanan bisa rusak, dan hutan yang mereka kenal bisa berubah total. Sekarang coba lihat kehidupan kita hari ini. Hujan deras turun, listrik mati, internet lemot, kamar sedikit dingin, kita mungkin langsung mengeluh, ya mati lampu. Tapi kita masih punya atap, masih punya kasur, masih punya selimut, masih punya makanan. Dan yang paling penting, kita tahu bahwa badai itu pada akhirnya akan berhenti. Manusia purba tidak punya semua itu. Mereka hanya punya tubuh mereka, kelompok mereka, alat sederhana, dan kemampuan untuk beradaptasi. Mereka bertahan bukan karena alam memberi mereka kehidupan yang mudah. Justru sebaliknya, mereka bertahan karena mereka mampu menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Dan setiap kali mereka berhasil melewati satu malam, satu badai, satu musim, mereka semakin dekat dengan satu hal yang sangat penting, masa depan. Karena pada akhirnya, kalau mereka gagal bertahan hidup, kita tidak akan pernah ada di sini. Jadi sekarang, coba bayangkan sekali lagi, kamu terlempar kembali ke hutan Jawa puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak ada rumah, tidak ada listrik, tidak ada smartphone, tidak ada selimut hangat, lalu hujan turun dan tidak berhenti selama 7 hari. Menurutmu, sanggup bertahan hidup 3 hari saja?